Oke, anak kami kelas 8C, tujuan pembelajaran kemarin sudah ada karena kita masih melanjutkan tentang metabolisme ya. Hari ini kita akan lanjutkan dengan materi kita tentang metabolisme protein. Baik, kita buka dengan doa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur Tuhan atas rahmat yang sudah kami terima sepanjang malam tadi. Berkati waktu ini supaya kami dapat gunakan di dalam kegiatan pembelajaran. Lindungi kami semua ya Tuhan. Peristiwa didik kami dimanapun mereka berada. Tambahkan semangat bagi mereka. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi untuk kita semuanya. Apa itu protein? Nah, protein itu termasuk zat pembangun di dalam tubuh. Dia itu tersusun atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Tetapi kadang-kadang dia juga tersusun atas unsur fosfor dan sulfur. Baik. Pembentuk protein itu adalah asam amino. Sekali lagi saya ulang. Pembentuk protein di dalam tubuh adalah asam amino. Asam amino itu terbagi menjadi dua bagian. Satulah itu asam amino yang esensial, artinya asam amino yang tidak dapat dibentuk oleh tubuh, dan juga satu lagi adalah asam amino yang non esensial. Inilah yang bisa dibentuk oleh tubuh atau bisa disintesis oleh tubuh, misalnya adalah glutamin dan prolin, glisin, asparagin, dan alanin. Nah, jadi sekali lagi, fungsi protein dalam tubuh kita selain zat pembangun, itu termasuk bahan enzim. Bahan enzim yang menganalisis reaksi biokimia. Ya, itu sebagai bahan enzim. Kedua, sebagai protein cadangan, yang mana disimpan dalam beberapa bahan sebagai cadangan makanan. Misalnya di dalam lapisan aleuron atau biji jagung dan putih telur. Nah, yang berikut juga sebagai protein transport yang peranannya untuk mentransfer zat atau unsur tertentu. Lalu juga sebagai protein pelindung untuk melindungi tubuh terhadap zat asing, atau sebagai antibodi, yaitu untuk mengadakan perlawanan terhadap molekul asing seperti bakteri ataupun virus yang datang ke dalam tubuh. Lalu juga sebagai toksin. Toksin itu merupakan racun yang berasal dari hewan maupun tumbuhan. Juga dia bisa sebagai pembentuk hormon. Pembentuk toksin, pembentuk hormon sebagai bahan enzim. Ya. Nah, sebagai hormon, pembentuk hormon dia itu merupakan protein yang fungsinya mengatur proses dalam tubuh. Misalnya hormon insulin berperan untuk menurunkan kadar gula, hormon adrenalin berperan untuk menaikkan kadar gula di dalam darah. Kalau seseorang itu mengalami gula yang drop, maka hormon adrenalin lah yang berperan. Kalau di dalam tubuh hewan, hormon apa yang berperan untuk pertumbuhannya? Yaitu auksin. Pada tumbuhan itu hormon giberelin. Juga sebagai pembentuk protein struktural. Ini berperan untuk menyusun struktur sel, struktur jaringan dalam tubuh. Ya. Nah, kemudian kita beralih pada sumber-sumber protein yang sudah kamu lihat tadi kan. Itu ada dari tumbuhan dan juga ada dari hewan. Oke, kita beralih ke metabolismenya ya. Metabolisme protein dikatalisis oleh beberapa enzim, yaitu enzim pepson,
merombak protein menjadi asam amino. Enzim renin mengubah kaseinogen menjadi kasein atau susu. Kemudian chymotrypsin menguraikan protein menjadi peptida dan asam amino. Trypsin mengubah protein menjadi peptida asam amino. Erepsin mengubah pepton menjadi asam amino. Peptida mengubah polipeptida menjadi asam amino. Inilah metabolisme dari apa nak? Metabolisme proteinnya. Baik, protein tersebut diserap dinding usus dalam bentuk asam amino melalui pembuluh darah vena aorta menuju ke hati ladia. Pada proses metabolisme asam amino, proses dekarboksilasi memisahkan gugusan karboksil dengan asam amino menjadi ikatan baru yang merupakan zat antara yang masih mengandung unsur hidrogen. Selanjutnya terjadi proses transminasi yang menghasilkan pemindahan gugus asam amino NH2 dari asam amino ke ikatan lain menjadi asam amino yang berbeda dengan asam amino yang pertama. Sebagai tugas kamu nakku, 1. Jelaskanlah perbedaan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Oke, cukup sekian pertemuan kita. Kita tutup dengan doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Tugasnya nanti dikirimkan anak, paling lambat jam 16. Oke. Atau paling lambat jam 20 lah, karena kita ini termasuk tes ketiganya kita kan. Jam 20, jam 8 malam. Usahakan dikirimkan anak, oke?